4:34 dan 4:321. Siapa dia? Di ayat 10 namanya Yohana. Namanya Yohana. Maka itu saya minta tolong Ustadz buka yang tadi semua. Lukas 24 tapi semua. Lukas 24 semua. Lukas 24 semua. Ada rahasia nih. Malam ini cuma Ayah Sofia yang buka, ini nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Lukas 24 semua. Ya. Antara 8 sampai 11 tuh apa ya yang itu tuh. Antara 8 sampai 11 Ustazi. Oke. Para pemirsa lihat. Yang di tengah itu adalah Yohana. Coba lihat itu paling ujung, lihat ini. Dia ada di tengah. Antara 1 2 3 4 dan 4 3 2 1. Ada apa? Kenapa Lukas mau tunjuk dia? Dia ada di tengah. Kenapa? Para pemirsa, mohon perhatikan Ustadz Dani buka. Ustadz Dani ketik di Google kosong. Siapa Yohana ini? Ya, Yohana. Yohana ketik di Google kosongnya begini Ustaz. The female apostle, saya tulis ya. The female, oh udah tahu dia. Apostle, titik. Spasi Christianity. Cancelled. 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 Junia. Enggak pakai J. Junia. Sukron Ustaz. Sukron. Enter. Nanti Anin Justice MAG. Sukron. Itu dia. Ya klik. Serem ya. Kita jadi tahu ini. Ini kuncinya di dia ini. Geser ke bawah. Lukas mau sampaikan kepada muslimin dan muslimah di Republik Indonesia ini, para pemirsa. Sebentar, jangan buru-buru dong. Sabar Ustadz Adani. Kita lihat dulu siapa ini dia. Inilah dia. Yang ada di dalam teka-teki, yang bagaikan harta karun, yang tertimbun. Geser ke atas lagi supaya kita lihat Ustadz. Junia, Yohana, dalam bahasa Hebrunya Yohana, dalam bahasa Yunaninya Junia. Sekali lagi, bahasa Hebrunya Yohana, bahasa Yunaninya Junia. Ya, ini dia. Kenapa arahnya Lukas tertimbun bagaikan harta karun? Hanya orang-orang yang jeli yang melihat itu. Ada apa dia? Geser ke bawah Ustadz. Nanti ada and it's possible we know even more about her. And it's possible, judul perikop bacaannya. And it's possible. Starting and it's possible. Itu dia. Di blok semua, di blok sampai ke bawah kok Ustaz, sampai ke bawah. Maaf. Itu aja sampai the high priest. Oke, syukran. Inilah dia. Joanna. Silakan Ustaz. Dan mungkin saja kita tahu lebih banyak tentang dia. Pada tahun 1983, sebuah ossuarium atau peti mati batu kecil ditemukan di timur laut Yerusalem. Tampaknya di sebuah desa kecil bernama Hizma. Penemuan arkeologi semacam itu dilakukan secara teratur. Tetapi yang ini memiliki prasasti yang tidak biasa. Yehohana putri Yehohanan, putra Theophilus sang imam besar. Yehohanan adalah Joanna.
dan dia adalah putri Yehohanan atau Yonatan, yang adalah putra Theophilus sang imam besar. Sudah siap para pemirsa? Hatinya ya? Baik. Kita ketik Jehohanan. Wikipedia. Jehohanan. Wikipedia. Jehohanan. Kurang N. Maaf, ulang Ustadz. Ustadz salah itu. Jehohanan. 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 Iya. Enter. Iya. Saudaraku lihat. Peristiwa penyaliban yang dipaku bukan Yesus. Tapi seorang laki-laki. Ayah dari Yohana. Dari Junia. Paku itu tidak pernah masuk di tubuh Yesus. Tapi di tubuh Yehohanan. Tidak pernah ada penyaliban terhadap seorang Nabi Allah yang namanya Yesus Kristus. Atau Isa alaihissalam sebagaimana tertulis di dalam Al-Quranul Karim. Dia tidak dibunuh dan tidak disalib. Wa ma salabuhu wa ma qataluhu. Kembali ke Wikipedia, Ustaz. Silahkan di blog. Itu yang pertama. Syukran, Ustaz. Silahkan. Yehohanan adalah seorang pria yang dihukum mati dengan penyaliban pada abad ke-1 Masehi, yang ossuariumnya ditemukan pada tahun 1968 ketika kontraktor bangunan yang bekerja di Giv'at HaMiftar, sebuah lingkungan Yahudi di utara Yerusalem Timur, secara tidak sengaja menemukan sebuah makam Yahudi. Ossuarium batu Yahudi memiliki tulisan Ibrani, Jehohanan putra Hakkol. Karenanya, kadang-kadang Johanan ben Halgula. Dalam pengamatan antropologis, awalnya pada tahun 1970 di Universitas Ibrani, Nichuhas menyimpulkan bahwa Jehohanan disalibkan dengan tangan terentang dengan lengan dipaku, mendukung penyaliban pada salib Kristen berbalok 2. Namun, penilaian ulang tahun 1985 menemukan beberapa kesalahan dalam pengamatan Has. Zias dan sekelas kemudian mengusulkan agar tiang vertikal permanen digunakan, yang ditempelkan balok horizontal dengan lengan yang dieksekusi diikat dan kematian terjadi karena sesak nafas. Demikian Ustazah. Hari ini bagian ketiga. Thomas adalah saudara seayah Yesus bersama sekumpulan keluarga, 12 murid, yang memperlihatkan dan mempersaksikan tidak pernah ada penyaliban ini. Tidak ada luka. Sumber sejarah penyaliban atau crucifixion Roman Empire, salah gambarnya yang diterima sampai sekarang, paku di tangan. Tidak ada. Lobang di lambung. Tidak ada. Lalu siapa yang dipaku? Lukas memberikan harta karun yang tak terhingga terpendam. Namanya Yehohanan. Dia adalah seorang imam besar. Silakan nanti di riset di kuil besar Yahudi atau di Yerusalem. Itu beliau itu bertugas antara 37 Masehi sampai 41 Masehi. Nanti silakan dicek ya. Yohanan putri Jehohanan, imam besar. Saya tulis imam besar
37 Masehi sampai dengan 41 Masehi. Silahkan di riset. Silakan di riset. Silakan di riset. Ustaz boleh diperbesar. Ya, silakan di riset nanti. Silakan di riset. Namanya Yehohanan Theophilus, imam besar 37 Masehi sampai dengan 47 Masehi. Tahun ini adalah tahun yang sangat dekat dengan peristiwa penyaliban Yesus yang berkisar antara 33 sampai 37 Masehi. Yang disalib bukan Yesus, tapi imam besar. Dalam bahasa Ibraninya Hakohen Hagadol Yehohanan. Sekali lagi di riset nanti di riset. Yang disalib itu namanya Hakohen Hagadol Yehohanan. Demikian persembahanku untuk Ayah Sofia.